Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Irsa Astriani dengan NPM 1911100320, mahasiswi kelas G Prodi PGMI semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran Aristoteles dan Agustinus untuk memenuhi salah satu tugas filsafat pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Aristoteles. Pemikiran Aristoteles, filsafat merupakan akar dari semua ilmu pengetahuan, sehingga disebut sebagai the mount of skin karakteristik ilmu filsafat yang mencakup penyeluruhannya. Artinya, pemikiran yang luas, pemikiran yang meliputi beberapa sudut pandang mendasar. Artinya, pemikiran mendalam sampai kepada hasil yang difondasimental, keluar dan gejala spekulatif satunya hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran-pemikiran selanjutnya, dan hasil pemikiran selalu disimpulkan dengan medan garapan ataupun objek yang harus pula karakteristik tersebut dijadikan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang lalu ataupun yang lainnya. Perlu diketahui juga bahwasanya ilmu filsafat lahir pada zaman Yunani kuno. Filsafat pada masa itu mengalami perkembangan dan penekanan pada aspek yang berbeda. Filsafat cenderung menekankan penggunaan akal dan hati dalam proses berpikir. Yunani kuno, filsafat abad pertengahan, filsafat abad modern, dan filsafat abad pasca modern. Filsafat mengalami periode kemasan pada zaman Yunani kuno, karena pada masa ini orang Yunani merupakan abdi berpikir yang kritis dan menunjang tinggi. Beberapa tokoh filsafat yang namanya melegendakan dalam perkembangan yaitu filsafat kuno, ataupun dapat disebut diantaranya itu Thales, Plato, dan Aristoteles. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan yaitu kondisi patung dalam logika, yaitu cabang filsafat yang secara khusus mengkaji kebiasaan secara berpikir. Contohnya silogisme, yaitu ada semua binatang mamalia pasti menyusui, ataupun premis mayor. Kucing adalah binatang mamalia, premus minor. Kucing pasti menyusui. Kesimpulan, silogisme sering kita temukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP SMA. Hal ini menunjukkan bahwa teori yang ditentukan oleh Aristoteles hingga saat ini masih diperlukan oleh manusia. Selain teori silogisme, Aristoteles juga mengemukakan mengenai teori heteroporfirisme berdasarkan kata Yunani heli dan morphe. Teori ini menyatakan bahwa bila manusia mati dapat disimpulkan. Aristoteles mencetuskan kalimat-kalimat yang menakjubkan. Di antaranya, kemiskinan adalah bapaknya revolusi dan kejahatan, dan kalimat barang siapa yang sudah merenungi dalam seni menentukan manusia pasti yakin bahwa tentu saja menjadi luar biasa, karena pada waktu itu, pada abad Aristoteles hidup, belum terdapat sekolah seperti pada saat sekarang ini. Begitu hebatnya pemikiran Aristoteles sehingga apa yang belum ada pada masanya ternyata dapat ia cetuskan hingga dapat dibentuk pada masa sekarang ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai Agustinus. Riwayat hidupnya, Agustinus memiliki nama panjang Marcus Aurelius Agustinus. Ia lahir Tagasta
Namidin, sekarang Elegrial, Afrika Utara pada tahun 354. Ayahnya Paksius yang dianggap kafir karena tidak memeluk agama Kristen hingga kematiannya. Sedangkan ibunya Monica, penganut agama Kristen yang soleh. Awalnya, Agustinus menganut ajaran Monikeisme. Monikeisme mengajarkan dua prinsip dasar yang bertentangan, yaitu yang baik dan yang jahat. Akan tetapi Agustinus belum menentukan kedamaian dalam ajaran ini. Karena itu, Agustinus meninggalkan ajaran Monikeisme dan menganut ajaran Skeptisisme yang mengajarkan bahwa tidak mungkin manusia mencapai tujuan kebenaran. Namun ajaran Skeptisisme Agustinus juga tak bertahan lama. Agustinus kemudian beralih menganut ajaran Neoplatisme. Setelah membaca, mengantarkan untuk menganut ajaran yang paling akhir demikian, yaitu ajaran Kristen. Agustinus merasa nyaman dengan ajaran Kristen, sehingga seluruh kehidupan diarahkan pada kepentingan Tuhan Kristus. Karena itulah pada tahun Agustinus menimbabkan menjadi imam melihat repetisinya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.